Ririn eh, mengatakan ya, menyatakan artinya Ahmad Yani itu memang ada. Nah, selepas itu Pak Hakim menanyakan pada jaksa, artinya menanyakan mungkin barangkali ada bantahan atau apa dari jaksa. Kemudian jaksa tersebut itu mengatakan minta waktu. Nah, minta waktu, kemudian hakim itu menanyakan berapa menit untuk menjawab. Tetapi dari pihak jaksa itu meminta waktu 1 hari. Jadi besok itu masih sidang Ririn lagi. Begitu Mr. J, yang saya tahu itu Mr. J. Terima kasih. Mr. J izin nanya ke Bang Kanjeng Doso. Itu pledoinya sudah dibacakan nggak tadi Bang Kanjeng? Sudah sama Pak Jerry. Oh Pak Jerry bacakan ya. Ririn ada tambahan seperti Prio nggak? Kalau Ririn tambahnya itu ya menyatakan Ahmad Yani masih ada, Masih itu hidup? aja. Oh itu aja ya. Oke terima Ya, kasih. ya. Oke, saya menjelaskan ya. Itulah ya, teman-teman, itulah fakta persidangan. Nggak boleh lain ya, nggak boleh kita bicara lain di luar fakta persidangan ya. Oke, pledoi itu udah pasti akan mengulas mengenai saksi-saksi, ahli, alat bukti, fakta-fakta persidangan, termasuk pasal-pasal yang didakwakan udah pasti. Kemudian permohonannya adalah itu natural begitu semua. Permohonannya adalah minta dibebaskan karena tidak terbukti, tidak melakukan, atau setidak-tidaknya eh, minta dibebaskan atau setidak-tidaknya hukumannya diringankan. Itu sudah biasa itu. Nah, yang menarik di sini ketika hakim menanyakan kembali kepada Ririn, masih adakah yang ingin disampaikan? Itu kan dalam pembelaan ini masih ada yang mulia. Apa? Bahwa Ahmad Yani itu benar adanya. Artinya apa? Hakim pun menanyakan kepada jaksa, kemungkinan seperti ini pertanyaannya. Bagaimana saudara jaksa, apa pernyataan ini masih mau didalami lagi? Pernyataannya Ririn ini loh masih mau didalami lagi. Karena nggak siap tentang ini, maka jaksa mengatakan, mohon izin yang mulia, kiranya eh, kiranya minta waktu untuk 1 hari. Besok dilanjutkan. Karena pledoinya sudah dibacakan dan Ririn sudah mengatakan tentang adanya Ahmad Yani tadi, maka keyakinan saya ya, karena besok kan, pasti akan menanyakan mengenai seputar itu. Benar atau tidak ya kita tidak tahu ya teman-teman ya. Tadi sudah dibacakan dan terkait dengan Ririn yang menyampaikan ada informasi akan akan didalami besok. Akan didalami besok. Begitu. Bang Ari Porong. Teman-teman boleh langsung cut, boleh. Silakan. Nggak boleh diam saja, kalau diam saja mau untuk apa? Kita kan mau diskusi. Yo nak bro. Ya, Mr. G, Ya silakan. Mr. G, Mr. Hmm. G ini tadi dengar pembicaraan Mr. G karena memang Ririn itu pasti menyinggung Ahmad Yani. Cuman bagaimana tuh dengan selama ini kan Pak Tony itu udah sampai ke arah Bekasi cari jejaknya si Ahmad Yani. Tapi memang karena kan JPU tidak mensupport ya, tidak imbang lah dalam hal ini. Bagaimana nanti itu untuk pledoinya dia? Apakah cukup kata-kata aja Ahmad Yani masih ada? Terus pembuktiannya bagaimana tuh Pak untuk meringankan si Ririn? Kedua, hari ini kan kayaknya tadi saya lihat ada demo ya, demo ibu-ibu yang membela Prio. Mungkin saya baca tuh di detik.com karena Prio mengaku bahwa saya ini masih ada soulnya bagus. Saya menyusui bayi itu, saya menggendong bayi itu dan saya tidak tahu itu saya tidak membunuhnya gitu loh kata dia versi dia begitu. Pertanyaan saya tuh Pak ya, satu bagaimana tuh triknya kemungkinan yang diambil oleh pengacara Tony, Pak Tony, mungkin juga bisa dijawab sama Pak Kanjeng ya, untuk pembuktian bahwa Ahmad Yani itu ada. Selama ini kan dia udah menjelajah tuh si Pak Tony ini.
tapi tidak ada support sama sekali, malah dihina gitu ya. Dan JPU juga tidak memberikan ruang bagi untuk mengupas tuntas omongan dari awal Ririn itu bahwa Ahmad Yani kan nggak pernah di spill sama sekali tuh Pak. Bisa mungkin Pak ini ya, Pak Kanjeng ya, gitu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kanceng. Saya aja yang menjelaskan. Mr. Z. Coba bilang, terima kasih Mr. Z. Syukron Mr. Z, terima kasih. Aku padamu. Aku juga padamu, Mr. Z. Oh, Mr. Z, Mr. Z. apa sih? Ya. Aduh. Begini kawan-kawan. Dakwaan jaksa. Kenapa jaksa tidak pernah mempertanyakan itu kepada Ririn? Gitu kan? Karena memang dakwaannya tidak menyentuh nama itu. Jadi kalau dakwaannya menyentuh nama itu, jaksa sudah bisa ditebak. Berarti ini jaksa ini ngikut. Nggak yakin dengan dakwaannya sendiri. Makanya jaksa itu harus yakin dengan dakwaannya. Dakwaannya itu sudah dibuat. Antara Ririn dan Priyo melakukan, Ririn dan Priyo melakukan, Ririn dan Priyo melakukan. Tidak ada orang lain. Desain daripada masalah ini adalah dua orang ini sudah bersama-sama. Kalau jaksa pisah ambil jalur lain, artinya dakwaan ini jadi nggak ada nilainya. Jaksa harus mempertahankan dakwaannya. Makanya kalau muncul tadi Ahmad Yani di depan, itu terus akan diulas, artinya dakwaannya nggak digunakan. Oke, itu satu ya. Maksud ya sudah masuk ya. Ya masuk Mr. Z. Masuk dong, Lanjut. jelas masuk dong. Kalau aku ini cerita tentang pledoi, tapi teman-teman cerita tentang rekonstruksi. Kalau aku ngikutin rekonstruksi berarti aku yang tidak bisa mempertahankan tentang pledoi. Oke. Kok ada innalillahi itu maksudnya apa, Ki? Tolong bacakan aku nggak tahu ini ada yang nulis innalillahi itu apa? Biasanya bismillah kok. Itu Bang Edi komentar itu JPU berat sebelah, keterangan Ririn nggak pernah dianggap, kata Bang Don innalillahi. Oh, ya Allah Gusti. Ano Bang Don kan yang gini kah? Ada itu Mr. Z dibawa sama Bang Edi. Oh, Ada. pakai kursi apa dia? Pakai kursi plastik. Ingklik, Bang. Mas Edi. Pakai kursi Ingklik. plastik. Nobar. Mr. Z, Ingklik, Ustaz. Mr. Z, aku izin turun Mr. Z, takutnya ketiduran lagi kan. Nggak boleh. Bang Don bisa Tapi ya, naik. Nggak boleh. ya. Masih sore. Boleh. Tunggu dulu. Saya menjelaskan dulu. Jangan ada yang turun. Kan tadi sudah ada aturannya. Kalau sudah naik, jangan turun kecuali minta izin sama saya. Tapi nanti gitu ya. Kecuali teman-teman yang lain ini ya. Nih, tadi saya jawab jadi woman in law. Jadi itu cerita itu masuk akal. Kalau jaksa, ini aku tadi sudah ceritakan, kalau aku sudah membicarakan sesuatu, kemudian Anda giring ke tempat yang lain, kemudian saya ngikut, berarti saya nggak punya prinsip. Sama juga jaksa, ketika sudah membuat dakwaan dan dakwaan itu dibacakan, maka kewajiban dia adalah membuktikan dakwaan itu. Bukan justru, kan gitu, bukan justru membahas yang lain. Contoh, hari ini kau mau buat opor, tapi kamu pikir pembahasannya masalah sayur lodeh, yora ketemu toh bro. Ya, ngono ya bro, tak panggil bro karena tutup kameranya jadi tak panggil bro. Memang benar, Ririn sudah menyampaikan, memang benar, Priyo sudah menyampaikan di bantahannya terkait nama-nama orang itu. Tapi tidak pernah ditanya secara detail. Tidak pernah ditanya. Yang nanya justru ketika pengacara daripada Ririn ini menanyakan kepada Priyo, Priyo mengatakan fiktif. Kalau sudah fiktif, karena nih Ririn bukan pengacaranya Priyo, ya mau bilang apa? Oke ya. Yang berikutnya,
Ririn itu tidak pernah ditanyakan tentang Ahmad Yani, bagaimana ini Ahmad Yani, nggak ada, pertanyaan itu tutup. Karena apa? Pada pokoknya adalah dakwaan jaksa penuntut umum harus bisa dibuktikan. Begitu. Oke, bener apa ora cerita? Ini saya kasih waktu kamu 1 jam tuh Bener, Mister. melampiaskan. Silakan. Bener, Mister. Tapi saya nyimak dulu aja, Mister. Ora iso, kamu tuh nggak nyimak, kamu tuh mau tidur. Silakan. Nggak Mulai apa-apa ngomong. Mr. Ji, nggak apa-apa Mr. Ji, Kavia nyimak dia, tapi nanti 5 menit atau 10 menit kemudian mic-nya buka Mr. Ji. Janganlah selalu mengatakan nyimak Mr. Z. Kemarin itu Mister bilang, Z ada kopi pahit nih, naik deh kopi pahit, saya turun. Soalnya dia narsum kan kayaknya banyak berita. dia bilang begini, Mr. Z, saya sudah mau minum kopi 1 baskom, saya bersiap-siap melek. Tahu-taunya apa yang terjadi, Ri? Faktanya turu. Jangan bilang turu. Jangan bilang turu. Itu metode penyerapan ilmu. Ilmu hipnotis ya Kak ya. Dikompil. Ya, itu juga saya alami. Sebenarnya emang bener sih. Sebenarnya gini Mister Z, emang semuanya udah kita bahas, udah kita kuliti sampai bersih licin, nggak ada kulitnya lagi udah. Welaler pun kepleset kalau di kasus ini ya. Tinggal yang menarik itu Mister, yang menarik dari pembahasan tadi itu yang diterangkan oleh Kanjeng Doso tadi itu, bahwa ada pertanyaan untuk Ririn setelah dibacakan pledoi, ada pertanyaan untuk Ririn dan dijawab bahwa Ahmad Yani itu masih ada. Itu sebenarnya saya jadi penasaran sih sebenarnya Mister, bentuk pertanyaannya seperti apa? Apakah sebenarnya hakim itu menanyakan pledoi, ada nggak pledoi pribadi gitu loh dari Ririn? Atau memang benar seperti yang dibilangin Pak Kanjeng Doso, atau hakim menanyakan bantahan, maksudnya mungkin replik ya barangkali ya, replik atau duplik gitu, maksudnya bantahan daripada pledoi sehingga minta waktu besok gitu kan. Nah di Prio juga kan Bukan begitu. kalau nggak salah gimana Mister? Ini loh, istilah Ahmad Yani itu, nama Ahmad Yani itu tidak pernah dibahas. Tetapi kan Ririn apa namanya mempertahankan itu. Jangan sampai nggak ada bahan, makanya diberikan kesempatan untuk diberikan bahan. Makanya hakim memberikan kesempatan kepada jaksa. Nah, kalau besok masih ada sambungannya itu lebih bagus. Begitu. Mister, iya maksudnya gini Mister, kan boleh dibilang saat ini kan udah waktunya pembelaan, kemudian akan dari pembelaan itu akan ada sanggahan dari jaksa kan, tapi ternyata kan hakim kalau memang benar yang dibilang sama Pak Kanjeng Doso, ini sebenarnya menarik Mister. Artinya kan ini persidangan masih panjang kalau kayak gini. Kalau seandainya Ririn dikasih waktu untuk bicara lalu kemudian masih menyebutkan Ahmad Yani dan jaksa diminta untuk atau ditanya mau membantah atau tidak, ternyata jaksa minta waktu 1 hari, ini unik loh Mister. Harusnya kan sidang selanjutnya itu udah nggak ada lagi antara terdakwa dengan penuntut umumnya kan, tapi udah antara pledoi dengan jawaban dari pledoi itu. Ini unik sih Mister kalau menurut saya. Apa Ya. masih ada lagi yang perlu didalami di dalam keterangan Ririn mengenai Ahmad Yani atau bagaimana ini? Karena kan nggak ada keluar VT-nya kan dari Ririn. Ya, Demikian Mister yang masih jadi pertanyaan gitu. ya enggak jadi pertanyaan, memang ada keunikan di situ. Ya kemungkinan besar karena tidak siap tentang kalimat ini. Seandainya mau membantah tuntutan itu saja mungkin clear, tapi masalahnya adalah ada kata-kata yang keluar. Mohon izin yang ini, mohon maaf ya, ini kata-katanya saya buat drama ya. Bagaimana terdakwa Ririn? Apakah ada yang mau ditambahkan selain yang disampaikan oleh advokatnya? Izin yang mulia, masih ada saya tambahannya, yaitu sebenarnya Ahmad Yani masih ada dan dialah biang keroknya, bukan saya. Kagetlah itu, tidak sesuai lagi dengan tuntutannya. Sudah dakwaannya tidak sesuai, fakta-fakta tidak sesuai, tuntutannya tidak sesuai, ditambah lagi ada tambahan pledoi. Ngono loh, Mbak. Siap Mister, ini ada Prof Emran nih Mister.
Nah, kita sapa dulu. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Malam Prof. Prof Emran. Ya, malam Selamat sih, malam. Em. Ya, Malam, Prof. Emran. malam semuanya. Ya, apa kabar, Wei? Baik, Prof, Lanjut, gerobaknya udah lanjut, dimasukin belum, lanjut. Prof? Gerobaknya udah dimasukin belum? Sorry. Iya, baru itu apa namanya? Baru merapat. Iya, langsung nyangkut ya gerobaknya nyangkut di pohon mangga. Langsung, Mr. Ji, langsung. Langsung. Ya, mohon Siap, izin siap. menyampaikan fakta-fakta persidangan hari ini, yaitu kedua terdakwa telah menyampaikan adanya pledoi. Tapi ada yang unik, pledoinya bersambung untuk besok, khusus terkait dengan Ririn, bersambung besok lagi. Untuk Kanjeng Doso, silakan Kanjeng Doso dijelaskan tentang pledoi itu kok bisa bersambung, ceritanya seperti apa. Silakan Kanjeng Doso. Baik, Mr. J. Itu ya tadi permintaan dari JPU-nya, dari jaksanya meminta waktu. Bahkan hakim juga itu, majelis hakim itu memberikan waktu, silahkan mau berapa menit, gitu kan. Tetapi jaksa sendiri mengatakan minta waktu 1 hari. Begitu, Mr. J. Nah, pertanyaannya hakim apa Kanjeng Doso? Awalnya bagaimana sih? Apa yang disampaikan Bang Jeffrey awalnya seperti apa dan sebagainya. Terus waktunya 1 jam untuk Anda. Baik, jadi begini. Setelah pledoi itu dibacakan oleh PH-nya Ririn, Pak Jerry. Nah, kemudian hakim menanya kepada terdakwa Ririn, saudara terdakwa Ririn, bagaimana, apakah ada tambahan lagi? Nah, kemudian terdakwa Ririn itu menjawab, ya ada, gitu kan. Kemudian silakan. Nah, cuma sepatah kata itu aja. Jadi Ahmad Yani itu masih ada. Nah, kemudian Pak Hakim sendiri menanyakan kepada JPU. Nah, untuk sanggahan atau bantahan ya mungkin ya. Nah, kemudian dari JPU itu tidak bisa menjawab. Nah, lalu JPU itu minta waktu. Izin Yang Mulia Hakim minta waktu. Kemudian Pak Hakim sendiri menjawab itu ya mau berapa menit waktunya, silakan. Nah, lalu JPU itu menjawab lagi, minta waktu 1 hari untuk menjawab. Nah, setelah itu tidak lama sidang ditutup, dilanjut besok. Begitu, Mr. J. Terima kasih. Mungkin Oh, Mr. J. Berarti ya kalau sudah. cuma dikasih waktu berapa menit, ya mungkin benar untuk menanggapi daripada tambahan yang dari Ririn. Itu, Mister. Karena nggak mungkin replik 1 menit, berapa menit ditanya kan? Ya, ya. Demikian, Mister. Oh, besok replik atau masih pledoi? Belum masih Mas- pledoi. Masih pledoi, Mister. Itu kalau Ya, cuma dikasih pledoinya waktu. terdakwa Ririn ya. Besok tuh. Kalau Prio sudah ini besok. Mungkin sidang ke depan itu replik ya. Kalau besok itu masih pledoinya terdakwa Ririn. Begitu, Mr. J. Untuk Ini, melanjutkan Mister, ini hari ini. menarik ini, Mister. Ini Bang benar Kanjeng menarik. bisa bantu ini nggak tadi apa pledoinya Ririn yang dibacakan sama Pak Jerry, bisa bantu sedikit? Atau rekaman gitu? Ada rekamannya nggak biar jelas? Jelaskan Ini itu. interesting Ada, ini. ada. Kalau mau Izin ya. ada di ladusing tuh. Saya juga ada nih rekamannya nih. Nanti saya ke mana nih, ke Mr. J, ke Bang Ari, Bikin nanti ke DM ya. tadi kalau saya saya dengarkan ini Mas Derji yang di ladusing itu responnya begini sih jaksanya itu. Kami akan merespon secara tertulis. Kalimatnya begitu, nggak tahu apa maksudnya itu. Lalu ditanya berapa menit? Lalu benar tadi minta besok. Akhirnya itu ditutup sidangnya. Wah. Tapi bilangnya respon secara tertulis. Begitu kalimatnya jaksa JPU. Wah, berarti ada yang dirahasiakan nih. Betul. Ini menarik Seperti nih, Mister. Ini menarik benar ya, Mister. Coba ceritakan 1 jam. Enggak, justru saya mau tanya sama Prof. Emran ya. Karena selama saya mengikuti persidangan di berbagai kasus, ya baru kali ini atau saya memang kan nggak
nggak mengetahui semua ya, tapi baru kali ini sepengetahuan saya itu ketika selesai dibacakan pledoi, lalu kemudian masih ada lagi permintaan dari hakim. Ini loh yang menarik. Artinya hakim masih jelas sekali masih ada keraguan-raguan lah di dalam persidangan Ririn khususnya ya, meminta menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada lagi, lalu dijawab tentang Ahmad Yani, dan akhirnya itu dilemparkan ke jaksa. Artinya itu tidak berkaitan dengan pledoi kan? Masih koreksi kalau saya salah ya, Prof. Tidak berkaitan dengan pledoi dan bahkan diminta waktu, jaksa meminta waktu hanya beberapa menit, ditanya oleh hakim, jaksa meminta waktu 1 hari, lalu kemudian menjawab dengan tertulis. Ini sebenarnya, Prof, apa yang terjadi di persidangan jika situasinya seperti ini, Prof? Demikian pertanyaan saya, Prof. Oke, oke. Memang hakim tugasnya adalah untuk menggali kebenaran material, ya. Bagaimana ceritanya? Nanti Prof Imran yang menjelaskan. Silakan, Prof. Teman-teman disimak baik-baik supaya nggak mengulang-ulang ya, teman-teman ya. Silakan, Prof. Jadi apa ya? Sebenarnya sih itu nggak masuk dalam pokok perkara kan sebenarnya kan. Jadi kalau kaitannya dengan pledoi itu bisa dibacakan, artinya bisa disampaikan langsung oleh pihaknya atau juga bisa keduanya. Bisa juga langsung artinya disampaikan sendiri oleh terdakwanya. Kira-kira begitu. Cuman memang tadi ada ketika dijelaskan oleh penasihat hukumnya, lalu kemudian diberikan kesempatan juga kepada terdakwa untuk menyampaikan eh, apa namanya pendapatnya ya, itu sih sebenarnya. Dan hakim memang kelihatan coba untuk bijaksana aja, lalu kemudian menanyakan lagi kepada JPU. Itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang sesuatu yang menarik di sini. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang menarik karena memang fokusnya itu ada pada apa? Ada pada segala sesuatu yang sebenarnya yang kemarin itu kan sebenarnya pada sesi pembuktian ya, pembuktian. Kalau di pledoi sini saya nggak terlalu ini ya Mr. Z, nggak terlalu saya ituin ke situ Mr. Z sebenarnya. Karena hakim bisa mengesampingkan semua itu pendapat dari baik dari pledoi maupun replik dan duplik itu sendiri. Hakim punya pandangan tersendiri pada akhirnya. Itu jadi kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi ya hakim coba untuk memberikan kesempatan yang sama aja kan. Karena sudah ada pernyataan dari Ririn lalu kemudian diberikan kesempatan kepada JPU. Itu hakim sebenarnya bisa untuk kemudian langsung mematahkan itu, tapi kelihatannya enggak. Itu sih, Mr. Ji. Jadi kalau ditanya ada yang menarik apa enggak, sebenarnya enggak ada yang menarik. Kalau menurut saya, enggak ada sih yang menarik. Tuh, Mbak Jelita nggak ada yang menarik. Yang narik-narik itu talinya, Mbak Jelita. Siap, Prof. Karena kan saya belum pernah lihat situasi seperti itu kan. Jadi kalau dengan jawaban Prof Emran tadi saya paham. Terima kasih, Prof. Oke, oke. Jadi saya pengen tanya nih teman-teman semua, apakah besok itu masih kaitannya dengan pledoi? Sekali lagi ya, teman-teman di bawah juga boleh tapping. Besok itu kaitannya dengan pledoi atau sudah masuk di replik? Silakan. Pledoi. Ngapain tapping? Itu kan dibuka mic-nya kan bisa. Supaya kedengaran, jangan mati nih, ayo. Nah, siap, Mr. J. Hmm. Mungkin besok masih lanjut pledoinya Ririn ya. Kalau untuk terdakwa Prio mungkin sudah selesai pledoinya itu, tinggal replik. Begitu, Mr. J, informasinya. Terima kasih. Oke, berarti masih menyambung ya untuk hari besok ya. Ya, Mr. J, masih nyambung. Oke, tapi suratnya itu sudah berkas dokumen pledoinya tadi sudah diserahkan ke hakim. Sudah, Mr. J, siap. Oh, berarti khusus Prio ini besok ya. Ririn, Mr. J. Khusus Ririn, iya, khusus Ririn. Ya, kemungkinan karena ancaman hukuman mati, jadi harus didalami betul mungkin ya teman-teman ya. Saya tidak tahu. Tetapi saya sepakat dengan Prof Imran bahwa tidak ada yang menarik di sini. Karena kalau pada dasarnya hakim juga sudah mengambil kesimpulan dari awal proses persidangan itu sudah ada kesimpulannya. Bertanya, di mana pengakuannya? Di mana keterangannya? Paling seperti itu. Siapa yang turun tiba-tiba ini? Oh, no toh.
Siapa yang turun itu Bang Ari? Woman in Love. Ngarang. Selamat malam semuanya. Woi, Bang selamat Kopi malam Bang Bang Edi. Edi. Bang Kopi Pahit naik, Bang Kopi Pahit Assalamualaikum itu warahmatullahi tadi ada wabarakatuh. typing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Waalaikumsalam Tuhan Bang Yang Edi. Maha Esa. Amin. Mr. Ji, ini ada sesuatu yang bikin saya di pikiran saya ini dari kemarin-kemarin di persidangan itu jadi suatu pertanyaan begini, Mr. Ji. Kenapa kok dari pihak JPU itu selalu yang diambil kok keterangan dari Prio terus, sedangkan keterangan dari pihak Ririn ini selalu diabaikan? Ini apakah memang ketentuannya seperti itu atau bagaimana ini, Mr. Ji? Tolong saya sedikit dijelaskan, Mr. Ji. Ini selalu mengganggu pikiran saya gitu, Mr. Ji. Silakan, terima kasih. Sama Pak, pikiran saya juga terganggu. Ini kalau sama-sama terganggu terus gimana ini? Jadi benar ya teman-teman ya, faktanya adalah narasi dalam tuntutan. Ada bunyi yang mengatakan bahwa Prio dalam proses persidangannya sangat membantu, sangat membantu jaksa. Itu. Artinya Prio ini dianggap membantu jaksa. Dan anehnya lagi, saya tidak tahu berbelit-belitnya seperti apa, karena orang itu kalau ditanya dia tidak tahu, jangan dikatakan bahwa dia tidak tahu itu berarti berbelit-belit. Coba tanya ke saya, siapa presiden Brazil? Saya itu tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Tapi kalimat tidak tahu itu jangan diartikan sebagai berbelit-belit atau bohong. Ini contohnya seperti itu. Nah, sehingga predikat Ririn membantu Prio, ngomong gimana sih? Prio membantu jaksa, Ririn berbelit-belit itu ada dalam tuntutan itu, Bang Edi Kennedy. Kalau ditanya apa sebabnya, secara narasi saya tidak bisa, tapi di kepala saya bisa. Tapi apakah kepala saya mau keluarkan? Enggak begitu, nanti dulu ya. Begitu Bang Edi Kennedy. Oke, terima kasih Mr. Ji. Juga ini Mr. Ji, keterangan awal itu kan berasal dari Prio waktu di eksepsinya kalau nggak salah ya. Berawal dari keterangan Prio, kemudian diaminkan juga oleh Ririn. Dan keterangan ini juga malah mengenai pelaku lain kan, ataupun pelaku utama itu kan dinyatakan saudara Ririn setelah sidang selesai. Jadi artinya di sini seharusnya pihak JPU pun menggali dong dari keduanya, jangan dari sebelah gitu. Bagaimana kalau yang jadi saksi mahkotanya itu si Ririn? Bisa dibalik kan seperti itu, Mr. Ji. Yang diambil si Prio. Makanya kenapa selalu diabaikan? Itu saja, Bang, Mr. Ji. Pertanyaan-pertanyaan yang dari publik itu kan banyak seperti itu juga dari rekan-rekan. Jadi berat sebelah gitu pandangan publik terhadap JPU ini gitu. Tidak, kurang fair gitulah istilahnya. Terima kasih Mr. Ji. Oke, bagi orang normal seperti saya, itu juga menjadi tanda tanya. Faktanya harus bisa Anda lihat pada saat Prio ingin dijadikan sebagai saksi mahkota sebelum ada intervensi apapun. Tapi ternyata tiba-tiba Prio itu tidak dihadirkan. Itu masalahnya. Jadi teman-teman masih ingat ya, teman-teman semuanya saja. Ini fakta loh ini. Halo dah. Dah ini dari YouTube ke TikTok nih dah. Ya dah, terima kasih dah kamu sudah kesini. Jadi di faktanya adalah ketika Prio akan memberikan kesaksian sebagai terdakwa yang memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota ya, tanda kutip ya, kepada Ririn, itu ada satu hari yang tidak dihadirkan. Nah, jika saja hari itu dihadirkan, keterangannya akan berbeda dengan sekarang ini. Teman-teman sependapat apa enggak teman-teman? Tapping aja teman-teman. Jika saja Prio dihadirkan pada hari itu,
saat dia wajib memberikan kesaksian, tidak ditunda lagi, pasti ceritanya akan lain. Sependapat apa tidak, teman-teman? Silakan. Nah, sudah banyak yang sependapat nih. Sayangnya hari itu tidak dikasih kesempatan Priyo untuk menjadi saksi. Kalau itu didengarkan pasti natural. Tetapi kawan-kawanku, setelah ada penundaan, minggu berikutnya, itulah yang kita dengarkan sekarang. Ini saya jujur ya, apa adanya ya. Apa adanya saya katakan demikian. Nanti di framing lagi. Ini fakta ini, sidangnya begitu. Oke, itu aja ya Bang Kennedy. Ya, Mr. Ji, terima kasih, terima kasih. Ya, Silakan. Yang lain lanjut. tolong sampaikan warga masyarakat di seluruh dunia bahwa itulah yang terjadi. Jadi bukan karena Mr. Ji ini faktanya. Sampaikan fakta yang sebenarnya. Sehari saja itu, sehingga ditunda 1 minggu kemudian, besoknya itu jadi saksi langsung berubah. Teng, teng, teng. Begitu sidang ditanya tuh sama Tony, sebagaimana dalam rekaman ini ada nama-nama ini, ada nama ini, bagaimana dengan nama-nama ini? Semuanya fiktif. Itu setelah penundaan. Setelah penundaan. Jangan diingkari yang begini-begini. Kita semua masih ingat. Kita semua manusia-manusia normal. Ngono loh. Bagaimana Pak Kanjeng? Apa betul demikian Pak Kanjeng? Siap, sepakat Mr. J. Mantap. Aku padamu, Mr. J. Ngono loh. Ini, maaf. Anda tadi mengatakan ngono loh, padahal itu sudah saya patenkan. Anda saya denda. Ngono loh. Siap, salam Mr. J. Siap disomasi. Teman-temanku, sebut kita ini sebagai pasukan ngono loh. Gimana Jin Mr. Ji, Bang Mile? gerombolan Ya, Ngonolo. Gerombolan Ngonolo. apa pendapat Anda dengan selang 1 hari itu? Selang 1 hari, harusnya kan pledoinya hari ini ya Mr. Ji, sama ya? Setelah Teman-teman, beliau ikut stop dulu diri. ya, nggak nyambung. Wes, depan. Hari, silakan nih. Iya, Mr. Z, sependapat saya. Memang karena itu kan yang selalu kita fokuskan ada apa gitu kan. Karena jaksa sendiri kan bilang gitu kan pada Pak Tony. Seharusnya pada hari itu Priyo dijadikan saksinya Ririn, tapi tidak dihadirkan. Walaupun dia sudah ada ya di sel persidangan itu, Mr. Z, di sel kejaksaan itu ya, di ruang pengadilan itu. Jawaban jaksa kan karena tidak menguntungkan pihak JPU gitu loh. Karena kalau menurut pandangan saya itu karena sudah di luar skenario, Mr. Z. Kenapa di luar skenario? Ini mancing-mancing lagi nih. Karena saya bilang itu, Mr. Z. Terkadang kita sebagai terdakwa ya, kalau udah di dalam ruang persidangan, kalau pada saat masih di kepolisian kita sebagai tersangka, Mr. Z. Karena tidak kita sebagai tersangka itu kita masih belum merasakan aman, Mr. Z. Apabila kita masih di dalam ruang lingkup kantor polisi ya, itu kita nggak ini. Makanya kenapa saya bisa bilang seperti itu, karena ya kebanyakan ya yang kasus-kasus seperti ini yang direkayasa, yang tidak sesuai dengan tersangkanya, mereka teriak itu pada saat di ruang persidangan karena dia sudah merasa aman. Stop dulu. Nih teman-teman, kalau kita mulai ini, muncullah ini yang namanya buzzer. Ini buzzer teman-teman. Namanya asal jeplak Kajalu ini buzzer, karena dia pengikutnya 0 langsung tapping seperti ini. Inilah yang namanya buzzer.
BA buzzer, buzzer. Untuk apa menggunakan buzzer? Silakan naik saja sini. Untuk apa menggunakan buzzer nih? Asal jeplak aja lu. Ah, ini ya. Ini buzzer. Tapi nggak usah dipedulikan teman-teman. Saya hanya menunjukkan bahwa begini-begini inilah yang dipergunakan untuk menyerang saya, menyerang kita, menyerang Komal sesat. Udah Komal sesat kok dikasih buzzer. Ngapain? Ya itu tadi Mr. J, karena kan kita di sini bicaranya fakta ya Mr. J, faktanya fakta persidangan, fakta hukum. Makanya saya selalu bilang dari awal, ini yang lagi kita tonton ini fakta hukum di Indonesia seperti ini gitu Mr. J. Ini dari dulu gitu. Ini sudah banyak yang terjadi gitu kan. Hanya yang viral-viral aja Mr. J yang kelihatan kayak Peggy Setiawan gitu kan. Kayak termasuk Ririn dan Prio ini. Makanya saya bilang, kenapa kita ini merasa aman gitu loh? Karena sudah tidak ada di ruang di penyidik lagi gitu loh. Makanya mereka teriak di dalam ruang persidangan gitu loh. Kalau memang kita nggak melakukan gitu loh, kita difitnah, sudah dipatahkan, sudah dibolongin kaki. Kalau misalnya kita masih dalam posisinya masih di dalam sel kantor polisi, ya bisa jadi kita hancur, selip-selip kita bisa kehilangan nyawa di situ, Mr. Ji. Ini saya bicara jujur ya. Makanya kita teriaknya di mana? Di ruang persidangan. Karena apa? Karena sudah di lapas, sudah tahanan kejaksaan, bukan tahanan kepolisian lagi. Di situ. Makanya kita merasa aman. Oh nanti saya teriakin, nanti saya ceritakan yang sebenarnya nanti di dalam ruang persidangan, di depan majelis hakim. Kalau sudah di dalam persidangan, apabila ada apa-apa dengan terdakwa, Mr. J, otomatis pasti kena usut itu lapas. Misalkan kita dihilangkan tuh di dalam lapas, dalam posisi masih persidangan, pasti bakal diusut. Makanya kita merasa aman nih, karena kita sudah ada di mana? Sudah ada di lapas. Makanya kita ceritain di dalam persidangan itu. Walaupun makanya dari situlah kejanggalannya. Ya ternyata memang benar. Fakta-fakta seperti itu yang saya lihat, Mr. Z. Karena apa? Karena Prio mungkin ya dari awal memang satu kamar mereka, Mr. Z, dari AO ya. AO itu ruang isolasi tuh. Yang satu ruangan itu kurang lebih ukurannya 2x3 dengan diisi 40 orangan itu, Mr. Z. Bisa 1 minggu atau 1 bulan. Kita baru bisa keluar dari situ, baru kita masuk ke penaling namanya. Dari penaling baru kita bisa masuk ke kamar. Nah mungkin mereka ini selama ini di situ. Makanya saya bilang apa? Mereka nulis itu semua yang dibacakan Prio di awal. Itu pada saat mereka sudah ada di kamar. Karena di kamar itu terkadang kan ya namanya kita ini sebagai tahanan Mr. J, buat ngisi waktu luang itu kadang ngisi TTS buat biar nggak kerasa gitu Mr. J. Jadi ditulislah sama mereka. Ini kalau menurut saya ya bukan di kasus ini ya, di kasus-kasus yang hampir sama dengan ini gitu loh. Mereka tulis tuh berduaan Mr. Z. Mungkin yang saya lihat itu Prio dan Ririn seperti ini Mr. Z. Jadi makanya bisa saya bilang mungkin itu Ririn seperti ini Mr. Z. Yo gimana yo? Gue ini kan nggak tahu lo kejadiannya yo. Ya udah maafin gue ya Rin, mungkin bahasa Prio. Cobalah tolonglah lu periksa lu ceritainnya kayak gimana. Nih yaudah lu yang nulis, gue yang cerita. Kata Prio, tulis Rin, gue yang cerita. Mungkin ditulis tuh dengan yang 4 lembar itu yang dibacakan Prio itu Mr. Z. Nah makanya pada saat sidang awal, disitulah ada kesempatan. Dibacakanlah eksepsi itu. Makanya kan ditanyakan hakim, bukan bersekongkol. Kalau kita menurut bacaan yang mereka baca dengan keterangan Prio yang sudah direkam sama Pak Tony dan itu dijadikan bahan ya, mungkin buat pledoi, jadi barang bukti buat kekuatannya Pak Tony bahwa memang ini loh ceritanya sudah dihadirkan ke hakim, sudah dikasih ke hakim. Hakim juga pasti bisa menilai antara keterangan Prio yang di awal ini yang mereka bacakan atau dengan keterangan Prio yang sudah berubah dengan Prio yang tidak dihadirkan pada saat dijadikan saksinya Ririn pada saat itu. Dan jaksa bilang bahwa kenapa tidak dihadirkan karena tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan bagi pihak JPU. Karena di situ mereka sudah teriak Mr. J. Makanya saya bilang cerita di awal siapa yang mau kasih 100 juta. Dan itu dibacakan pada pledoi hari ini sama Prio.
Justru malah ada lagi di belakangnya bahwa kalau misalkan Ririn bebas mau dikasih tuh tiap minggu 2 juta Mr. Z. Duit dari mana? Tiap hari berduaan loh mereka. Karena di cerita awal itu Amaniani yang menjanjikan 100 juta bukan Ririn. Stop, stop dulu. Ini ada tappingan di sini namanya Ya Kap Nun. Nulis saja nggak benar begini, kemudian dia bilang begini, yang bilang butter bercermin, ya jelas inilah model-model seperti ini. Dan saya sudah cek, kemudian saya anggap dia kuman, maka saya langsung siram dia dengan air sabun. Oke, lanjut Ri. Iya, dengan perubahan itu Mr. Z, pasti kan ada prosesnya. Dan benar prosesnya, Ririn sama Prio masih satu kamar. Dan Ririn melihat Prio ini keluar masuk dari kamar, dibon terus Mr. Z. Disamperin nih sama oknum itu tadi. Yang kita dapatkan infonya ada 8 kali Prio dibon. 2 kali sama oknum dari pihak kepolisian, 3 kali apa? 3 kali dari PH-nya yang sekarang. Dan yang kedua kali itu bersama dengan kakaknya. Ya menurut pemikiran saya, kenapa Prio itu bisa berubah? Kesatu, mungkin yang dijanjikan nominal 100 juta itu mungkin sudah sampai Mr. Z. Itu menurut saya. Kedua, karena tidak pengetahuan Prio masalah hukum, yang saya selalu bilang Mr. Z, kita sebagai tersangka terdakwa Mr. Z, kita ini berharap loh hukuman kita ringan. Jangankan kita mau diiming-imingin 3 tahun aja tuh rasanya lama Mr. Z. Apalagi diiming-imingi 1 tahun. Wajar dong kalau misalkan dia merasa oh ya udah duit juga sudah diterima. Ini menurut pandangan saya pribadi teman-teman. Saya nggak menuntut teman-teman pemikirannya seperti saya. Ini menurut saya. Dengan proses yang dibacakan, siapa yang menginterview si Prio untuk membacakan keterangan itu, mencabut laporan itu kan disebutkan namanya. Ada oknum polisi yang bernama Anggarani dari pihak Polsek. Wajar nggak kalau kita ini ragu dengan hasil persidangannya seperti ini? Wajar dong Mr. Z, menurut saya Mr. Z. Dan itu yang ditanyakan sama Bang Edi dan kita semua. Kenapa keterangan Ririn tidak pernah sama sekali didengarkan? Karena memang saya juga berpikir apa? Karena saya berpikir ini berat sebelah. Hal-hal yang untuk meringankan Ririn itu hampir tidak pernah itu ditunjukkan. Justru malah yang saya selalu bilang, ini penentunya itu ada di sini, ada di CCTV 0501 Mr. Z. Sama CCTV yang terakhir yang dibilang Prio ini lokus kedua. Disitulah poinnya seharusnya. Kalau misalkan keterangan Prio itu memang benar dan pihak JPU meyakini bahwa CCTV sudah diuji sama ahli digital forensik, ini bakal menang telak ini. Bisa kelihatan di situ siapa yang benar. Karena ini tidak dihadirkan dari pihak ahli digital forensik dari JPU. Kenapa? Karena mereka tidak ingin CCTV 0501 itu ketahuan siapa orangnya. Itu aja Mr. Z. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, kita tutup ya teman-teman ya. Sudah dijelaskan semua oleh Bang Ari, jadi kita akhiri saja dulu. Karena sudah semuanya, bahan-bahan sudah habis. Aku mau ngomong apa lagi? Oke teman-temanku, nggak ada lagi yang saya mau omongkan, sudah semua diambil. Jangan cepet-cepet lu, kok gimana? Jangan mister, lu dilarang teman-teman, saya mau turun, udah habis bahan kok. Teman-teman, janganlah. Aduh. Wah, dilarang teman-teman. Oke teman-temanku, di bawah ini ada sebagian daripada Anda, daripada kita semua ini yang ada di sini, sebagian adalah kuman. Tapi sebagian besar di sini adalah yang sudah pernah berkunjung di YouTube saya. Yang sudah pernah berkunjung di YouTube saya karena penasaran, bikinlah akun namanya akun TikTok. Dia tadi sudah tapping tuh, saya dari YouTube lanjut ke sini gitu kan. Bener nggak teman-teman? Queen Joda Fashion baru masuk. Ayo naik sini Queen, naik sini Queen. Nah itu teman-teman dari YouTube ya, rata-rata banyakkan dari YouTube, kemudian masuk ke sini dan alhamdulillah inilah penjelasan secara langsungnya. Jadi tidak pernah ada yang diedit, cuma dipotong aja. Tapi diedit tidak, dipotong. Kenapa dipotong? Karena panjang sekali teman-teman.
Ya gara-gara panjang kenapa? Ya begini nih panjang. Mau turun nggak boleh, mau turun nggak boleh. Akhirnya jadi panjang. Oke, apa yang disampaikan sama Bang Ari tadi benar ya teman-teman. Itulah yang namanya fakta persidangan. Jadi ketika itu teman-teman, Priyo itu sejatinya menjadi saksi, tapi tidak dihadirkan. Sehari itu nggak dihadirkan, tapi lompatannya bisa 1 minggu penundaannya. Begitu 1 minggu penundaannya, jadi saksi dia, berubahlah semua. Jadi seperti inilah yang kita dengarkan. Apakah itu menjadi sesuatu yang baru? Tidak, teman-teman. Ya. Jadi gini teman-temanku. Untuk apa KUHP lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu diganti dengan yang baru ini? Selalu disemangatkan ya untuk berlakunya undang-undang yang baru. Motivasi di balik pengesahan KUHP yang baru ini sejujurnya adalah pergeseran dari hukum acara peninggalan kolonial ke paradigma yang berpusat pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan keseimbangan antara hak korban dan hak pelaku. Nah, jika nanti ini kita terus suarakan, disinilah tadi sudah dijelaskan ada ketidakseimbangan. Ada ketidakseimbangan. Di satu sisi teman-teman tahu ya, dogma lah, bukan dogma. Apa ya namanya? Nah, stigma buruk, Doktrin. stigma buruk nih ditujukan kepada Ririn. Benar itu. Psikopat, residivis, micet, judol, apalagi pokoknya banyak sekali. Teman-teman silakan sebut, aku lupa. Silakan sebut, aku lupa. Cerita silakan sebutkan, aku lupa. Bos. Bola, Mister. Ya, silakan. Penganiayaan. Judi bola, penganiayaan, residivis. Ya. Sambung Bang Ai. Udah sempat ya. Micet, Judol, micet, ya. kemudian residivis, residivisnya penganiayaan, pernah menyakiti orang, Manipulatif, iya, manipulatif, psikopat, drama, katanya Mabok-mabokan. mabok, oh iya, Miras, pemboboan. miras. Boleh sebut yang agak-agak tegas begitulah teman-teman. Oke, Psikopat. diurutin aja ya. Si pertama ya Ya. psikopat, kedua disebut sebagai suka drama, yang ketiga suka minuman keras, yang keempat micet, yang kelima judol, yang keenam pergi dia kok lupa ya, residivis, residivis. Bos, Ah, bos. residivis. Yang ketujuh pernah menganiaya orang dari residivisnya itu. Bos. Terus juga bos katanya. Oh iya, satu lagi benar, 8. Suka nraktir dan disebut bos oleh teman-temannya. Oke. Kemudian itulah stigma negatif untuk Ririn. Jadi semua itu ke situ. Dan yang di sana itu tergiring dengan opini itu. Padahal kalau mau ya, kita harus apa iya sih. Nah, bagaimana terhadap Priyo? Silakan untuk cerita, silakan terhadap Priyo. Marbot, lugu, disuruh. Terus apa lagi ya? Pokoknya bagai malaikat lah disebut sama mama komplek itu, Mister. Demikian, Mister. Nah, saya tahu Anda mau tidur sengaja memang ya, saya ini kan makanya hati-hati. Dia adalah orang yang jujur di seluruh dunia. Dia adalah orang yang patuh dan taat seluruh dunia. Karena dia mabur, apa sih namanya tuh? marbot, Merebrot. Nah, dia adalah Mabrur, Mister, mabrur. marbot JC ya, Mr. J. Apa marbot Nasri? dia jelas justice
karburator. Nah, saya tidak tahu semua ini. Marah sekali nih orang-orang. Panas banget. Panas nggak? Panas nggak? Panas lah. Kemudian muncul lagi teman-teman dengan fakta yang seharusnya ini tidak terjadi, tapi ini akhirnya terjadi teman-teman. Dampak dari semua ini, orang yang seharusnya, mohon maaf nih teman-teman, orang yang seharusnya bisa ditempati curhat sama Ririn, itu akhirnya menjauh teman-teman, yaitu istrinya. Pada bulan Desember, November, Desember langsung bercerai teman-teman. Dampak dari framing, opini, dan sebagainya ini. Akhirnya sekarang ini Ririn tidak ada siapa-siapa. Tadi ada yang bertanya. Ini yang bahas selebriti. Sudah ya. Jangan tulis begitu terus. Saya baca kok itu dari tadi. Tapi kan sudah dibahas pertemuan lalu. Ini Bu Story. Sudah, jangan tulis lagi Bu Story. Dampaknya adalah perceraian. Seharusnya sejatinya orang-orang yang dalam kondisi seperti ini butuh orang untuk bicara. Tapi istrinya sendiri sudah menceraikan. Terus kepada siapa dia mau ngobrol untuk menyampaikan unek-uneknya? Nggak ada. Tadi ada yang bertanya, kenapa kakaknya Ririn kok tidak hadir? Kenapa siapa lagi tuh? Kenapa ibunya Ririn kok tidak hadir? Teman-teman, kalau dia hadir ke pengadilan, tujuannya adalah memberikan support. Teman-teman tahu sendiri kalau situasi seperti ini. Pasti di pengadilan langsung dibisik-bisikin itu. Itu loh mamanya, itu loh anunya, itu loh yang mamahnya jadi mamahnya pembunuh, melahirkan anak pembunuh, yang adiknya dibilangin adik pembunuh. Ya begitulah faktanya. Ya, teman-teman ya. Teman-teman, ini apa ini Marcel? Nggak berani. Bukan nggak berani. Justru nggak ada faedahnya. Kamu naiklah supaya. Bukan nggak berani. Apa mengenai itu? Mengenai postingan, mengenai downloadan itu. Nggak ada pengaruhnya itu. Oke, dan itu bisa, nanti yang jelaskan Copy Pahit bisa dapat tuh. Gitulah faktanya teman-teman. Jadi ada stigma, di situ ada perbedaan stigma. Jadi kalau sudah ada perbedaan stigma, jauh dari semangat KUHP baru. KUHP baru di sini adalah perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, keseimbangan antara hak korban dan pelaku. Tapi nyatanya, itu. Oke, saya ucapkan selamat datang. Ada Bang Don. Bang Don. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Bang Don. Kavia, Mas Ai. Jadi, Prof. Selamat sore Bang Don. Mister, Prof. Emran belum ngomong ini. Jadi, viewer agak sedikit. Ini biasa 700 ke atas. Jadi, mohon izin, Mister, saya langsung tanya Prof saja, boleh kan? Oh, Prof. begitu. Emran, ini Prof. Gak nyaut, Mister. Lagi bikin kopi. Oh iya. Iya, saya mau tanya itu, Mister. Bobot pledoi, replik, duplik, ya, setelah tuntutan. Yang faktanya kan sebenarnya hakim sudah punya catatan tuh. Jadi fakta persidangan sudah ada di tangan hakim lah, saya rasa. Nah, kira-kira apalagi bobot pledoi ini kemudian dibantah oleh replik, kemudian dibantah oleh duplik, baru putusan. Nah, itu historinya apa gitu, Ustaz? Dari dari hukum positif kita, kenapa harus ada itu? Padahal semuanya sudah tertuang di fakta persidangan. Apakah tidak bisa langsung vonis saja setelah pembacaan tuntutan? Tuntutan kan hanya rekomendasi dari jaksa. Nah, hanya saja sebelum itu kan sudah tertuang semua dan hakim sudah punya catatan sendiri. Nah, sedangkan pembelaan, pembantahan dan pembelaan dan seterusnya
Nah, bobotnya itu seperti apa di mata hakim? Itu sih Mister mau tanya Prof nih. Boleh Mister jawab kalau berkenan Mister. Boleh, boleh, boleh. Oke. Ini apa namanya itu? Sebelum dijawab sama Prof. Emran ya, ini ada voice. Voice ini mau naik. Itu tekan aja itu yang ada gambar kepala itu. Tekan, merah yang sama biru itu ditekan saja. Nanti Anda akan ada tampil di saya. Kalau saya sudah tekan, nanti kalau Anda ingin naik, nanti akan saya naikkan. Gitu. Ya, berganti-gantian gitu ya. Voice, coba voice. Silakan Prof, diberikan penjelasan Prof, bobotnya Prof. Apa itu bobotnya pledoi, replik, duplik, menjelang putusan hakim. Silakan Prof. Ya Mr. Ji, sorry Bang Don, tadi saya agak jauh dari handphone soalnya. Siap Prof. Apa namanya? Saya pakai earphone. Apa namanya Mr. Ji? Iya, jadi sebenarnya begitu, itu karakteristik dari peradilan pidana sebenarnya. Dia berbeda dengan karakteristik kalau perdata kan dia sifatnya itu kan formil overhead, pembuktian formil. Jadi memang hanya didasarkan pada pembuktian oleh para pihak. Tapi kalau jadi hakim itu nggak bisa kemudian dia mengambil kesimpulan sendiri, itu nggak bisa. Berbeda dengan pidana. Kalau pidana ini memang hakimlah yang sangat berkepentingan untuk sampai pada kebenaran materialnya. Konsekuensinya hakim bisa mengesampingkan seluruh pendapat itu. Dia hanya menunjuk pada apa? Pada dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Konsekuensinya hakim itu merefer pada 232 KUHP ya. 232 KUHP. Sebenarnya itu. Jadi kalau ditanya bobotnya tuh begini. Bobotnya itu ada pada pembuktian sebenarnya. Lebih kepada pembuktian. Jadi yang bobot itu kaitannya dengan hierarki alat bukti itu atau gradasi alat bukti itu. Bobot pembuktiannya, bukan pada pledoinya. Nah, kalau pledoi ini kan sebenarnya hanya untuk menegaskan kaitannya dengan pembelaan dan sebagainya kan, bantahan dan sebagainya kan, perlawanan dan sebagainya. Jadi kalau hakim sendiri sebenarnya sudah punya semacam punya putusan ya, punya kesimpulan sendiri. Itu sebenarnya sih. Kalau kaitannya dengan pledoi, replik, duplik ini kan sifatnya itu dia hanya membantu hakim. Sifatnya seperti itu. Tapi hakim itu lebih merefer pada sesi pembuktian kemarin. Fakta itu disebut fakta kalau oleh hakim itu dianggap bahwa itulah fakta yang relevan dengan isu yang sedang diperiksa. Isunya itu apa? Isunya itu kaitannya dengan pembunuhan. Itu sebenarnya. Jadi kalaupun segala sesuatunya yang ditampilkan itu ya tetap bisa ditampilkan. Tapi apakah itu akan dijadikan sebagai indikator? Fakta itu kan dia berangkat dari alat bukti, Mr. Z. Ya. Itulah yang disebut fakta. Dia berangkat dari apa? Berangkat dari keterangan para saksi. Dari mana dia bersumbernya? Pokoknya dari seluruh alat bukti itu. Alat bukti itu yang kemudian menerangkan fakta. Jadi bukan berarti alat bukti itu yang mempertegas fakta, bukan. Peristiwa ini ada karena adanya keterangan saksi kan? Iya. Dan juga ada karena apa? Ada CCTV yang disita kan? Nah itu alat bukti itu. Alat bukti. Jadi hakim itu kemudian dia hanya terikat pada alat bukti itu dan dakwaan sendiri sebenarnya dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Kaitannya dengan pledoi, replik-duplik ini saya sendiri sebenarnya nggak terlalu tertarik. Karena sesi kaitannya dengan kita coba melakukan risetnya itu ada pada sesi pembuktian itu sebenarnya Mr. Ji. Yep. Berbeda dengan perdata. Kalau perdata itu memang artinya kan hakim itu bersifat pasif. Hakim hanya menilai apa yang kemudian disuguhkan oleh para pihak. Jadi hakim itu dia seperti dia modelnya tuh kayak moderator gitu Mr. Ji. Dia yang kemudian berfungsi sebagai tools. Jadi kalau misalkan argumentasi dari para pihak ini kira-kira hakim akan melihat nih yang mana yang lebih kuat. Oh, kayaknya argumentasinya ini lebih kuat nih dari pihak penggugat lebih kuat dan lebih relevan dengan hukum formilnya, hukum kebenaran formil, maka itulah yang kemudian diambil oleh hakim. Jadi hakim nggak bisa kemudian dia keluar dari apa yang katakanlah yang sudah disajikan oleh para pihak. Berbeda dengan hukum pidana kan, yang digali adalah kebenaran material. Konsekuensinya tuh hakim menggali lebih jauh mestinya. Tapi saya lihat dalam perkara ini hakim nggak begitu aktif. Dalam perkara ini sebenarnya hakim nggak begitu aktif dan hakim terkesan agak sedikit pasif ya. Kelihatannya sih.
kurang dalam, kurang tajam. Kurang dalam dan sepertinya kurang tegas juga. Bahwa kemarin ada beberapa pertanyaan itu saya kira masih datar lah pertanyaannya, permintaan kaitannya dengan apa, dihadirkannya ahli dan sebagainya kan, terus ditanyakan juga kaitannya dengan digital forensiknya. Itu pertanyaan-pertanyaan bersifat formalitas. Karena apa? Karena ketika alat bukti itu di apa namanya CCTV itu diajukan kan harus ada berita acaranya, ya kan? Nah, dan berita acara itu yang sebenarnya nggak ada pada pemberkasan yang dilihat oleh hakim. Maka kemudian ditanyakan tuh. Itu sebenarnya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bang Don, bobotnya sih sebenarnya ya sama aja lah sebenarnya sih. Nggak ada terlalu inilah. Yang nggak terlalu bobot itu nggak ada sebenarnya. Itu karena sifatnya itu kan para pihak itu hanya membantu hakim sebenarnya. Yang paling berkepentingan untuk sampai pada kebenaran material itu ya hakim itu sendiri. Itu sebenarnya misi. Oke, jangan-jangan ya kita ini ada yang tapping nih, takut hakim masuk angin. Ya. Oke, Bang Don, bagaimana Bang Don? Ada tambahan lagi Bang Don? Saya setuju sekali Mr. G. Saya setuju sekali itu sebenarnya itu begitu. Sekarang ini sebenarnya yang paling kita harapkan itu adalah apa? Integritas dari para pemutus ini sebenarnya hakim. Integritasnya para hakim ini yang sebenarnya sedang diuji sebenarnya. Kalau kita bicara dakwaan, pembuktian, bahkan tuntutan ini kan kita udah semacam pesimis lah ya. Karena ya antara dakwaan, pembuktian maupun tuntutan kan kelihatannya kan nggak punya integritas kan, nggak ada integritasnya. Itu apakah nanti hakim akan mungkin melihat itu, ataukah mungkin hakim akan pakai pendekatan yang agak subjektif, itu yang dikhawatirkan, ya kan? Nah, itu sih misteri. Ya teman-teman, makanya kita terus bersuara untuk kebenaran teman-teman, agar bila hakim, mana sih saya kok nggak kelihatan, bila hakim menyimpang dari tugas pokoknya dan integritasnya juga dipertanyakan, maka suara ini akan terus mengumandang gitu ya, mengumandang. Oke, ini ada teman dari Bang Don. Sudah clear Bang Don? Sudah, Mr. Di. Berarti ya sesuai dengan apa yang saya pikirkan, rohnya itu benar di pembuktian. Jadi pledoi replik duplik saya rasa hanya untuk menggugurkan acara pidana yang sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terima kasih, Mr. Ya pada dasarnya prosedur atau prosedur persidangan yang memang begitu itu. Kalau tidak dilakukan itu justru terus apa kerjanya nanti? Oke, nah kita justru mempertanyakan integritas. Sejatinya hakim sudah lihat bagaimana persidangan itu, bagaimana hakim meminta ahli, bagaimana hakim meminta alat bukti, kan kelihatan semua. Bagaimana terdakwa menyampaikan kesaksiannya, itu semua sudah dinilai sama hakim. Oke, namun demikian tugas daripada pengacara adalah seperti ini, seperti yang tadi, dalam dakwaannya apa, dalam tuntutannya apa, sehingga Priyo juga nggak terima. Loh, aku kok jadi membunuh bayi? Kan aku sudah menyusui, kok jadi membunuh? Nah, itu akhirnya yang nggak terima itu di situ. Oke, sekarang kita ke Voice. Coba diceritakan dulu Voice. Kok bisa kamu tiba-tiba ada di sini Voice? Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. G. Selamat malam semuanya. Selamat malam Voice. Saya dari YouTube berlangganan Mr. G, terus langsung ke sini. Boleh. Kan saya sudah jawab toh bahwa kalau mau ya ke TikTok ya kan? Iya. Iya. Izin Mr. G dan semuanya. Pada saat olah TKP itu apakah penyidik terlewatkan ya itu untuk sidik jari yang kan itu ada tuh yang di CCTV yang jam berapa, jam 5.05 berapa itu yang ada orang masuk satu itu yang kelihatan tuh 05.01. Iya, itu
itu kan dia pegang pintu pagarnya itu pintu itu apa memang kelewatan nggak dicek sidik jarinya itu ya? Izin Itu pertanyaan ya. pertanyaan ya. Oke, ini jawabannya. Penyidik menyampaikan bahwa begitu banyak ditemukan sidik jari, tapi yang ditemukan hanya sidik jari Ririn, yang terbaca hanya sidik jari Ririn. Dah itu aja jawabannya. Bagaimana menurut Bang Ari? Apakah jawabannya saya ini benar apa salah? Benar banget Mr. Z. Bang Kanjeng Doso, jawaban saya ini kayaknya salah deh. Wah, ini mah pasti bener banget ini, sesuai ini, Mr. J. Oke, Bang Boys sudah terjawab? Iya, penasaran banget saya itu. Kenapa kok bisa begitu ya? Nah, itu pertanyaan lagi tuh. Kenapa kok bisa begitu? Itu pertanyaan lagi, Bang Boys. Saya dari hampir 1 bulan ini mengikuti YouTube-nya Mr. J ini. Ya. Saya amati satu persatu dari mulai teman-teman yang ada di sini itu. Saya cermati itu apa ya? Kok cara penyidik itu kok menurut saya yang orang awam gitu kok aneh ya. Aneh gitu Mr. J. Jadi kebetulan kan saya tinggalnya itu di Indramayu juga. Kebetulan saya di patrol Indramayu. Indramayu Barat. Pantura ya? Ya, gimana? Pantura. Betul Mr. J. Pantura. Jadi ya menurut saya sih, saya orang awam. Dari orang awam aja seperti saya ini mengikuti perkembangan kasus ini tuh ya aneh aja gitu, apalagi orang yang ngerti hukum gitu. Makanya ya kadang-kadang suka kayak emosi nggak terlampiaskan gitu. Makanya saya tadi itu saya pengen ikut speak up biar nggak tambah muncak di ubun-ubun gitu. Ada. Iya. So, asli Indramayu ya? Saya asli kawin sama orang Indramayu, Mr. J. Oh, oke. Ya, berarti ada keinginan yang sama. Itu juga Bang Edi tadi, ini Mr. Z, aku pusing Mr. Z. Bagaimana caranya ini menghadapi pusing saya, gitu kan? Nah, Pusing banget. Benar, Mr. J. Pusing banget. ternyata sampean juga ikut pusing. Jadi bodrek aja yang banyak ya Mr. J ya. Obat salah itu. Tetap Oh iya jual itu. Mohon maaf teman-teman. Izin Mr. J. Mau tanya sama Bang Wos nih. Bang Wos itu di patrolnya di mana? Yang arah Anjatan kah? Bang Wos. Jangan ditunjukkan, Ya, nanti betul. terancam, bahaya. Lebih baik Siap. DM. Siap Mr. J. Iya. Sebentar. Kalau hal-hal mengenai alamat tinggal di mana DM ya. Teman-teman, bukan hanya Anda saja yang siap Paramek ya. Saya ini juga sudah siap Paramek. Ini Paramek sudah tiga habis.